Saat ini, Koran Sumsel Update bersama saya, Meta Anggraini, akan mengulas beberapa informasi seputar olahraga pada hari ini. Dikutip dari sindonews.com, Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional Indonesia mengaku marah dan kecewa setelah mengetahui Persija Jakarta dan PSM Makassar menahan pemainnya untuk gabung dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia U23. Dia menuturkan bahwa kepentingan nasional seharusnya didahulukan. Diketahui pada hari Kamis 10 Agustus 2023, Timnas Indonesia U23 melakukan latihan perdana di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno. Dari 23 pemain yang resmi dipanggil, 6 diantaranya absen. Mereka adalah Alfeandra Dewangga, PSIS Semarang, Zaki Ashraf, PSM Makassar, Adi Satrio, PSIS Semarang, Rizky Ridho, Persija Jakarta, Beckham Putra, Persib Bandung, dan Kadek Arel, Bali United. Sumarji mengatakan 4 pemain sudah izin kepada Timnas Indonesia U23. Namun, Persija dan PSM Makassar tidak memberikan alasan mengapa 2 pemainnya tidak dilepas. Hal ini membuat Sumarji kecewa berat. Saya sangat kecewa tidak hadirnya 2 pemain dengan alasan, berbagai macam alasan. Pertama, Persija Jakarta. Yang kedua, PSM Makassar. Yang perlu saya sampaikan, saya informasikan, untuk kepentingan nasional hanya dipanggil untuk memperkuat timnas. Itu saja, sama pelatihnya ditahan, tidak dilepas. Bangsa ini membutuhkan para pemain yang memang dibutuhkan. Tetapi kalau pelatih asingnya yang ada di negara ini, yang cari makan di negara ini mempersulit, saya kira masyarakat bisa menilai sendiri. Berita selanjutnya dikutip dari detik.com. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Haji Mulyono, Menteri Pemuda Olahraga Dito Aryo Tejo, serta Ketua Umum PSSI Erick Thohir menggelar rapat koordinasi di kantor Kementerian PUPR. Rapat koordinasi ini guna membahas agenda percepatan perbaikan dan pembangunan stadion untuk Piala Dunia U17. Sebelum mengikuti rapat, ketiganya sempat bertemu di lobi utama kantor Kementerian PUPR. Mereka lalu berbincang sambil melihat desain ibu kota Nusantara. Basuki kemudian menerangkan rencananya Erick Thohir akan presentasi terkait renovasi stadion. Rapat akan menentukan apa saja yang harus direnovasi dan pembagian tugas antar lembaga. Dari 8 lapangan yang diusulkan, memang akhirnya mengerucut hanya menjadi 4 lapangan saja, karena memang tinggal 93 hari lagi. Jadi karena persiapannya singkat, makanya kita mau se-efisien mungkin. FIFA sendiri akan mendiskusikan usulan kita, yaitu di 4 lapangan, yaitu di JIS, Jakarta International Stadium, lalu di Solo, Manahan ya tentunya, lalu di Surabaya, Gelora Bung Tomo, dan tentu di Bandung, Jalak Harupat. Jadi insya Allah U17 di Indonesia bisa terjadi. Kita menjadi panggung dunia, dan insya Allah juga kita mempersiapkan sebagai tuan rumah yang baik, dan juga persiapan tim nasionalnya juga secara serius. Berita terakhir dikutip dari tempo.com. Pelatih Timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong meminta Piala AFF U23 ke depannya ditiadakan. Menurut dia, ajang tersebut merugikan perkembangan liga dan sepak bola di sebuah negara. Menurut pria berkebangsaan Korea Selatan itu, para pemain U23 mayoritas mengisi posisi utama di klub masing-masing. Berbeda dengan pemain U20 yang memerlukan banyak jam terbang di level internasional.
Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu pun tidak memasang target tinggi di Piala AFF U23. Ajang ini dia jadikan sebagai upaya untuk mencari nama-nama baru untuk timnas Indonesia ke depan. Di sisi lain, Sinteyong juga ingin membuat Piala AFF U23 sebagai persiapan menuju kualifikasi Piala AFC U23 2024. Ia meminta masyarakat untuk tidak terlalu berharap banyak kepada timnas U23 di ajang tahunan tersebut. Dan untuk AFF melalui ini aku sih bicara ya. Pasti berharap ya tidak ada lagi turnamen lagi di U23 karena pemain U23 itu pasti banyak yang bermain di Liga 1 juga dan banyak tim inti juga. Jadi dengan adanya turnamen AFF U23 ini ya sebenarnya merugikan liga dan mengganggu perkembangan sepak bola sebuah negara gitu. Jadi untuk U20 oke, karena memang mereka harus banyak bertanding dan berpengalaman di turnamen internasional. Tapi untuk U23 ya masih berharap tidak ada lagi yang Jika kalian ingin mendapatkan update informasi bermanfaat dari dalam maupun luar negeri, jangan lupa untuk subscribe dan follow akun sosial media resmi kami. Sebelum mengakhiri ini, ada info penting buat kalian. Sekarang kalian bisa pesan ojek, pesan makan atau mau kirim barang melalui online, bisa banget nih pakai apps dijadikan solusi. Gak perlu khawatir, pakai apps udah paling benar buat solusi hemat dengan harga yang pas. Dan cocok banget buat mahasiswa dan pelajar. Cobain sekarang juga karena pakai apps sudah bisa diunduh di Play Store. Dapatkan promo potongannya, sudah murah dikasih potongan pula. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Meta Anggraini beserta teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.